Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 31. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini terus berjalan maju dan dia melangkah dengan tidak tergesa-gesa, yang pada saat ini Lindong semakin dekat dengan batu kesunyian raksasa yang ada di tengah-tengah panggung pelatihan. Pada saat ini banyak para murid yang melihat tindakan dari Lindong segera mengerutkan kening mereka. Kemudian mereka pun berkata, "Lindong, orang ini." Karena di antara banyaknya murid yang ada di tempat ini, pada saat itu ada beberapa murid yang mencoba mendekati batu kesunyian. Dan semakin dekat dengan batu kesunyian, maka banyak kekuatan sunyi yang akan bisa diserap. Dan hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berkultivasi dalam keterampilan penghancuran. Namun orang yang benar-benar mampu mendekati batu kesunyian itu sebenarnya telah bertahun-tahun belum muncul, yang bahkan 4 murid langsung senior pada saat ini hanya bisa mencapai jarak 50 kaki dari batu kesunyian. Jika mereka mendekat lagi, maka tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan sunyi yang mengerikan, dan pada akhirnya tubuh mereka akan berubah menjadi sangat kering. Dan ketika murid-murid ini melihat Lindong, mereka pun berkata, "Lindong, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu?" Bahkan 4 murid senior langsung saja tidak bisa melakukannya. Meskipun banyak murid yang berkata seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk mencegah Lindong untuk semakin mendekat pada batu kesunyian, karena mereka semuanya sadar akan hasil luar biasa yang telah dicapai Lindong di dalam perendaman kepala di Sungai Pil. Hal itu membuat banyak orang tidak berani memperlakukan Lindong sebagai murid biasa. Ketika tubuh dari Lindong semakin dekat dengan batu kesunyian, dia bisa merasakan gelombang energi yang sangat menakutkan yang segera datang pada Lindong secara langsung. Dan kekuatan sunyi yang berada di sekitar area ini adalah 10 kali lebih kuat daripada yang berjarak 100 kaki. Kekuatan sunyi pada saat ini telah merasuki udara yang kemudian menembus tubuh Lindong dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, bahkan warna jubah dari Lindong sendiri mulai memudar, yang pada akhirnya menunjukkan tanda-tanda untuk mengering. Dan hal itu terlihat seperti sebuah tanah yang tandus. Tidak lama kemudian Lindong pun mengulurkan telapak tangannya, dan pada saat ini kulit di tangan Lindong menjadi kering dan kusam. Setelah itu Lindong berkata, "Kekuatan sunyi benar-benar kekuatan yang sombong." Karena sebenarnya kekuatan sunyi ini adalah sebuah kekuatan yang mampu melemahkan apapun, termasuk energi Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong. Jika Lindong adalah individu biasa yang menghadapi kekuatan sunyi yang sombong ini, pasti hal itu akan sangat sulit untuk diatasi. Namun untuk Lindong saat ini, kekuatan sunyi bukan sebuah kekuatan yang merepotkan. Di dalam pikiran Lindong, dia pun segera berkata, "Aktifkan kekuatan melahap." Dan setelah itu, jejak kekuatan melahap mulai terpancar dari dalam tubuh Lindong. Dan dengan cepat, kekuatan pelahap ini segera menyerap semua kekuatan sunyi yang sebelumnya telah menyerang Lindong. Hanya dalam hitungan detik saja, seluruh kekuatan sunyi yang merasuk dalam tubuh Lindong kini telah benar-benar dilahap habis. Dan tidak lama kemudian telapak tangan dari Lindong yang sebelumnya menjadi keriput kini telah pulih kembali. Pada saat Lindong merasakan apa yang terjadi di dalam tubuhnya, kini sebuah senyuman segera muncul di wajah Lindong, yang kemudian Lindong pun mempercepat langkahnya untuk segera mendekati batu kesunyian. Hal ini membuat banyak orang yang melihatnya benar-benar terkejut, yang setelah itu mereka pun berkata, "Lindong, dia sebenarnya baik-baik saja saat mengatasi kekuatan korosi dari kekuatan sunyi. Bagaimana bisa itu terjadi? Kekuatan sunyi benar-benar tidak berpengaruh pada Lindong." Patwa Buta yang berada di dekat tablet batu di panggung pelatihan ini, dia diam-diam telah melihat Lindong yang terus mendekati batu kesunyian. Wajah Patwa itu sendiri tidak menunjukkan emosi apapun, namun tangannya yang keriput
tanpa sadar telah mengepal dengan erat. Di sisi lain, langkah kaki dari Lindong sekarang telah dipercepat, dan Lindong pada saat ini hanya berjarak 10 kaki dari batu kesunyian. Kekuatan sunyi yang ada di tempat itu adalah sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan tanah di sekitarnya mulai mengering, dan hal itu menunjukkan sebuah keretakan. Ketika kaki dari Lindong melangkah ke dalam tanah ini, maka tanah-tanah itu segera menghembuskan debu yang cukup banyak. Dan pada akhirnya, di tempat ini Lindong bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena kekuatan melahap yang ada di tubuhnya, kemungkinan besar tubuh Lindong pada saat ini akan terkorosi oleh kekuatan sunyi sampai dia mati. Dan pada saat ini Lindong mengingat teknik untuk bisa melatih keterampilan penghancuran, yang kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam, dan di dalam pikirannya sendiri sekarang sudah tergambar bagaimana cara-cara untuk melatih keterampilan penghancuran itu. Pada saat Lindong mengingat cara-cara ini, kekuatan sunyi yang sangat unik segera memasuki ke dalam tubuh Lindong, dan seolah-olah itu sedang tertarik oleh sesuatu. Tapi kekuatan sunyi yang sangat banyak yang sekarang telah menyerbu masuk ke dalam tubuh Lindong tidak bisa menciptakan kekacauan di dalam sana. Sebaliknya, hal itu malah dimanipulasi oleh Lindong dengan kekuatan pelahap yang kemudian diarahkan ke dalam dantian Lindong. Jika individu biasa yang mempraktikkan keterampilan penghancuran ini, maka tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, maka dia masih memerlukan waktu untuk beradaptasi sebelum pada akhirnya jejak dari kekuatan sunyi bisa diserap masuk ke dalam tubuhnya, yang kemudian membentuk bibit kesunyian. Dan pada saat ini jelas Lindong bukanlah individu biasa, dan dia mampu melewati langkah-langkah yang tidak penting ini. Karena meskipun kekuatan sunyi itu mungkin adalah sebuah kekuatan yang sangat mendominasi, tapi kekuatan pelahap yang ada di dalam tubuh Lindong jauh lebih kuat dan bisa mendominasi kekuatan-kekuatan yang lainnya. Dengan penekanan dari kekuatan pelahap, maka kekuatan sunyi itu tidak berarti apa-apa untuk Lindong. Seiring berjalannya waktu, Lindong terus mempraktekkan cara-cara untuk mempelajari keterampilan penghancuran. Dan pada saat ini kekuatan sunyi yang berwarna abu-abu telah mengalir dengan deras ke dalam tubuh Lindong. Dan di dalam dantian Lindong sendiri, sekarang ada aliran udara yang berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun hal itu belum mencapai tingkat yang disebut dengan pembentukan bibit kesunyian. Lindong pun mengerutkan alisnya sebelum pada akhirnya dia berkata, "Ini terlalu lambat." Jika kata-kata yang diucapkan oleh Lindong ini terdengar oleh banyak murid, maka mereka pasti akan sangat syok. Karena langkah pertama untuk melatih keterampilan penghancuran, sebenarnya orang biasa membutuhkan waktu atau 2 hari untuk pada akhirnya bisa membentuk jejak kekuatan sunyi di dalam tubuh mereka. Namun hal ini membuat Lindong sangat tidak puas, dan dia ingin melakukan cara ini dengan kecepatan penuh. Karena yang Lindong inginkan hanyalah menjadi lebih kuat dengan cara yang lebih cepat. Sehingga jika dia nanti bertemu dengan Ling Qingsu, maka Lindong tidak harus menundukkan kepalanya lagi. Hal inilah yang membuat Lindong memiliki motivasi untuk menjadi jauh lebih kuat dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian Lindong berjalan kembali, dan dia benar-benar mendekati batu kesunyian dalam jarak yang lebih dekat. Hal ini membuat tatapan mata dari banyak murid yang ada di tempat ini benar-benar merasa ngeri. Ketika murid-murid yang ada di tempat ini melihat Lindong terus berjalan maju, mereka mulai menarik nafas dalam-dalam. Yang kemudian mereka pun mulai mengatakan, "Lindong, mungkinkah dia benar-benar ingin memeluk batu kesunyian untuk bisa melatih keterampilan penghancuran? Dia pasti tahu bahwa dalam jarak yang dekat dengan batu kesunyian, maka dia bisa meningkatkan kekuatan sunyi berkali-kali lipat, bukan?" Di sisi lain, Patwa Buta yang mengawasi Lindong, tangannya pada saat ini mulai bergetar, dan kilatan kini telah melintas di mata abu-abunya. Di bawah banyak tatapan yang terfokus pada dirinya. Sekarang Lindong telah benar-benar maju selangkah demi selangkah untuk bisa mencapai jarak yang sangat dekat dengan batu kesunyian. Dan Lindong
bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan dari tempat itu. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hijau segera menutupi seluruh tubuh Lindong hingga pada akhirnya 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Hal ini membuat banyak orang benar-benar sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat dan ketidakpercayaan mulai tumbuh di dalam hati mereka karena pada saat ini Lindong telah benar-benar berada di hadapan dari batu kesunyian, sementara jari dari Lindong sendiri sebenarnya telah menyentuh batu kesunyian. Pada saat jari Lindong menyentuh batu itu, sebuah perasaan yang kasar dan juga dingin segera menjalar pada jari Lindong yang pada akhirnya membentuk sebuah gelombang energi yang tidak terlukiskan yang kini telah menyembur keluar dari batu kesunyian seperti letusan gunung berapi. Pada akhirnya energi itu melonjak dan masuk ke dalam tubuh Lindong tanpa ampun, sampai-sampai tubuh Lindong sekarang telah bergetar dengan hebat. Bahkan tulangnya juga mengeluarkan suara seperti retakan karena energi yang berwarna abu-abu gelap ini telah benar-benar menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Hanya dalam hitungan detik saja energi itu sebenarnya telah menelan tubuh Lindong. Dan bahkan wajah dari Lindong sekarang sudah terlihat sangat keriput dan tanda-tanda keretakan juga sebenarnya muncul di wajah Lindong. Ketika para murid melihat pemandangan ini, ekspresi di wajah mereka berubah menjadi sangat drastis. Dan pada akhirnya, para murid-murid itu berkata, Lindong, pada akhirnya dia merasakan konsekuensi dari kecerobohannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan sunyi yang terkandung di dalam batu kesunyian? Di sisi lain, Pak Tua Buta yang berada di depan tablet batu, wajahnya pada saat ini semakin mengerut dan tangannya mengepal dengan erat. Dan pada akhirnya Pak Tua Buta itu menggeleng-gelengkan kepala yang kemudian berkata, bocah itu ternyata tidak bisa menahannya ya. Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Buta bersiap untuk segera bergerak. Tapi ketika Pak Tua Buta itu ingin melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja sebuah suara yang lembut yang kini dikirimkan dengan menggunakan energi mental telah bergema di telinga dari Pak Tua Buta itu. Tetua, kamu tidak perlu khawatir, aku masih bisa mengatasinya. Kata-kata ini membuat orang tua buta itu terkejut sebelum pada akhirnya dia tidak jadi melangkah dan mata abu-abunya melihat sosok Lindong yang ada di kejauhan yang pada saat ini jarinya masih menyentuh batu sunyi, dan ekspresi bingung segera muncul di wajah dari Pak Tua Buta itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong sebenarnya akan benar-benar mampu menaklukkan batu sunyi yang memiliki kekuatan kesunyian yang sangat ditakuti oleh banyak murid yang ada di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 32. Oke lah, nggak usah banyak mang-mimang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi abu-abu yang tampak tidak terbatas sekarang telah membengkak dengan hebat di dalam tubuh Lindong. Dan hal ini terlihat seperti gelombang air pasang. Bahkan meridian dari Lindong telah menunjukkan tanda-tanda akan segera layu. Dan kekuatan korosif dari kekuatan sunyi ini benar-benar sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Lindong jelas sangat sadar dengan fakta ini. Dan hal itu membuat ekspresi di wajah Lindong terlihat sangat serius. Meskipun Lindong tidak takut dengan kekuatan sunyi karena dia bisa mengandalkan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya, tapi berhati-hati adalah sesuatu yang lebih baik. Pada saat ini, dengan hanya satu pikiran saja, sebuah cahaya hijau mulai menyebar ke dalam tubuh Lindong, dan meridian Lindong yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda untuk segera layu karena kekuatan korosi dari kekuatan sunyi pada saat ini mulai beregenerasi dengan cepat. Karena dengan transformasi tubuh naga hijau ini, sebenarnya otot, kulit, serta organ dalam dari Lindong memiliki kekuatan pertahanan
yang sangat kuat. Pada saat keterampilan tubuh naga hijau surgawi telah berhasil memblokir semua kekuatan korosi dari kekuatan sunyi, pada saat ini Lindong pun berkata, batu simbol pelahap, lahap semua kekuatan sunyi. Dan dengan cepat, batu simbol melahap itu kini berputar-putar dengan cepat di dalam tubuh Lindong, yang pada akhirnya menelan seluruh kekuatan sunyi yang telah memasuki tubuhnya. Dan pada akhirnya, kekuatan itu dikirim ke dalam dantian Lindong dan berubah menjadi padat di tempat itu. Kabut berwarna abu-abu sebenarnya telah mengembun dengan cepat dan perlahan menunjukkan tanda-tanda akan segera melakukan perubahan di dalam dantian Lindong. Pada saat melakukan hal ini, banyak murid yang ada di tempat ini, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak ada habisnya, karena sebelumnya mereka bisa melihat bahwa tubuh Lindong benar-benar telah layu. Namun pada saat ini, sebenarnya tubuh dari Lindong telah berangsur-angsur kembali dalam keadaan seperti semula. Hal itu membuat para murid kemudian berkata, Lindong, dia benar-benar berhasil melawan kekuatan sunyi yang sangat menakutkan yang pada saat itu telah menyerang tubuhnya. Patwa Buta yang berada di depan tablet batu ketika merasakan hal ini, tubuhnya yang tadinya tegang sekarang menjadi lebih rileks karena dia pada saat ini bisa merasakan sejumlah kekuatan besar dari kekuatan sunyi terus mengalir dari batu kesunyian ke dalam tubuh Lindong. Dan apa yang membuat Pak Tua Buta ini merasa terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi ketakutan dari wajah Lindong saat ini ketika dirinya diserbu oleh kekuatan sunyi. Hal itu membuat Pak Tua Buta kemudian bergumam, bocah itu di dalam tubuhnya sepertinya ada sesuatu yang mampu melawan kekuatan sunyi. Meskipun Pak Tua Buta ini tidak bisa melihat, tapi indranya yang lain benar-benar sangat tajam dan dia merasakan bahwa sebenarnya di dalam tubuh Lindong seperti jurang maut yang sangat dalam. Dan seberapa kerasnya Pak Tua Buta ini menyelidiki seluruh tubuh Lindong, maka dia tidak akan bisa menemukan apapun di dalam tubuh misterius dari bocah itu. Yang kemudian Pak Tua Buta pun mulai berkata dengan pelan, pada tingkat ini tidak lebih dari setengah hari baginya untuk bisa memadatkan benih kesunyian. Tingkat ini bahkan jauh lebih cepat daripada Soutong saat itu. Jika Chen Zhen dan juga Wu Dao tahu tentang hal ini, mereka pasti akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang luar biasa lainnya kini telah bergabung dengan aula sunyi. Lindong yang masih terfokus untuk membentuk bibit kesunyian, dia jelas pada saat ini tidak bisa merasakan tatapan kaget dari orang-orang yang ada di tempat ini. Karena semakin banyak kekuatan sunyi yang telah masuk ke dalam tubuh Lindong, maka sekarang Lindong bisa merasakan bahwa ada jenis fluktuasi yang misterius yang pada saat ini dipancarkan oleh batu sunyi yang ada di hadapannya. Ketika Lindong merasakan fluktuasi misterius ini, dia pun berkata, sensasi ini. Lindong mengerutkan keningnya, namun dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dan fluktuasi tiba-tiba yang semakin ganas kini benar-benar masuk ke dalam tubuh Lindong. Karena pada saat ini kekuatan sunyi yang semakin buas menyerbu tubuh Lindong dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan kekuatan sunyi kali ini beberapa lebih ganas daripada sebelumnya. Dan Lindong jelas bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan sunyi yang dipancarkan ini adalah kekuatan untuk menyerang. Dan seolah-olah ada seseorang yang mengendalikan batu kesunyian untuk segera meluncurkan serangan pada Lindong. Tiba-tiba saja mata dari Lindong terbuka lebar dan sorot matanya berbinar ketika Lindong menatap batu sunyi yang ada di hadapannya ini. Setelah mengamatinya sejenak, Lindong tersenyum yang kemudian dia berkata, serangan ini sepertinya memang diluncurkan oleh batu sunyi itu sendiri. Ternyata batu sunyi ini adalah harta karun jiwa ya. Dan memang benar, batu kesunyian yang ada di tempat ini merupakan harta karun Yuan murni. Dan itu memiliki tingkat kesadaran tertentu. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia pun bergumam,
harta karun jiwa yang memiliki energi yang menakutkan seperti ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi biasa. Dan ini pasti tidak salah lagi, batu kesunyian ini sebenarnya adalah harta karun Yuan murni. Hal itu mirip dengan formasi penyegel surga yang telah digunakan oleh orang-orang dari Suan Barat. Pada saat Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja sebuah cahaya abu-abu yang sangat keruh kini meletus dari permukaan batu kesunyian. Cahaya itu mulai menggeliat sebelum pada akhirnya berubah menjadi sinar abu-abu yang meliuk-liuk dan langsung menyerang tubuh Lindong. Dan pada akhirnya, dang! Pergerakan tiba-tiba dari batu kesunyian itu menimbulkan suara keras ketika menghantam tubuh Lindong. Banyak murid yang ada di panggung pelatihan, mereka segera melihat pemandangan ini dengan tatapan mata yang kaget. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka melihat bahwa sebenarnya batu sunyi telah mengambil inisiatif untuk meluncurkan sebuah serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas mengetahui maksud dari batu kesunyian. Dia segera mengerutkan keningnya sebelum pada akhirnya Lindong tidak berani meremehkan cahaya abu-abu yang dipancarkan oleh batu kesunyian, yang pada saat ini cahaya hijau yang tidak terbatas segera dikeluarkan dari telapak tangan Lindong. Dan cahaya hijau itu pada saat ini telah bertabrakan dengan cahaya abu-abu. Suara benturan kini telah bergema di permukaan batu kesunyian, dan fluktuasi energi dari benturan ini benar-benar menyebabkan udara di sekitarnya meledak dengan keras. Bahkan tubuh Lindong sekarang telah bergetar karena tabrakan energi itu. Dan jari Lindong yang bersentuhan dengan batu kesunyian pada saat ini sebenarnya telah mati rasa. Dan tiba-tiba saja Lindong sekarang sangat terkejut. Dia sedikit frustasi karena sebenarnya batu kesunyian ini telah benar-benar menarik semua kekuatan sunyi. Seolah-olah batu kesunyian tidak mengizinkan Lindong untuk menyerap lebih banyak kekuatan sunyi yang ada di dalamnya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius karena pada saat ini benih kesunyian yang ada di dalam dantiannya akan segera terbentuk. Jika sampai kekuatan sunyi benar-benar diblokir oleh batu kesunyian ini, maka benih kesunyian juga akan gagal dalam pembentukannya. Hal ini membuat Lindong tidak ingin menyerah, yang pada akhirnya Lindong pun membuka telapak tangannya. Dan pada saat ini kelima jarinya telah bersentuhan dengan batu sunyi. Dari dalam tangan Lindong sendiri, 5 kekuatan pelahap pada saat ini telah dipancarkan. Dan hal itu langsung mengebor ke bagian dalam dari batu kesunyian. Pada saat ini batu kesunyian jelas menyadari bahwa dirinya sedang ditekan oleh sebuah energi yang berwarna hitam yang mengebor jauh ke dalam dirinya. Segera setelah itu gelombang demi gelombang kekuatan sunyi yang tidak tertandingi kini telah melonjak dan memblokir semua serangan yang dilancarkan oleh Lindong. Patwa buta yang bisa merasakan kejadian ini, ekspresi di wajahnya segera berubah, yang pada akhirnya Patwa buta itu pun berkata, bocah itu benar-benar membangkitkan kemarahan dari batu kesunyian. Adegan ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pada Soutong saat itu. Ketika merasakan penolakan dari batu kesunyian, Lindong pun menggertakkan giginya dan dia bergumam dengan pelan, batu sialan. Lindong pun berpikir, jika dia pada saat ini mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari batu simbol pelahap, maka dia tidak akan pernah takut pada batu kesunyian ini. Namun di bawah tatapan banyak orang, Lindong tidak mungkin untuk mengungkapkan rahasia yang ada di dalam tubuhnya. Dari apa yang Lindong rasakan pada saat ini, jelas batu kesunyian juga merasakan sebuah keputusasaan. Segera setelah itu, batu kesunyian meluncurkan gelombang demi gelombang dari kekuatan sunyi yang mengerikan, yang secara langsung benar-benar telah menekan 5 cahaya hitam, yang pada akhirnya cahaya hitam itu kembali ke dalam tubuh Lindong. Merasakan adegan ini membuat Lindong mengerutkan keningnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa penyerapannya akan memicu kemarahan dari batu kesunyian. Jari Lindong yang pada saat ini bersentuhan dengan batu kesunyian tiba-tiba saja bergetar dengan hebat.
dan gelombang gaya tolak juga telah disebarkan oleh batu kesunyian. Hal ini benar-benar mencoba untuk mendorong jari-jari dari Lindong supaya tidak menyentuhnya lagi. Ekspresi di wajah Lindong segera berubah menjadi sangat jelek karena dia merasakan bahwa batu sunyi ini benar-benar telah menolak dirinya. Sementara di dalam pikiran Lindong, dia bergumam, apakah aku akan benar-benar gagal di dalam langkah ini? Jika aku tidak bisa memadatkan benih kesunyian, maka aku juga tidak akan bisa berlatih seni bela diri dari aula sunyi. Satu persatu jari dari Lindong pada saat ini terguncang, dan hal itu segera terlepas dari batu kesunyian. Sebesar apapun Lindong berjuang, dia masih tidak bisa menahan energi menjijikan yang telah dikeluarkan oleh batu kesunyian ini. Karena pada akhirnya, dia secara langsung bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari sebuah harta karun Yuan murni. Pada saat jari terakhir dari Lindong akan segera didorong, Lindong menjadi sangat marah, yang kemudian dia berkata, "Batu kesunyian, persetan denganmu." Dan tiba-tiba saja Lindong merasakan sesuatu yang akan segera keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat tubuh dari Lindong mulai bergetar dengan hebat. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya putih yang sangat terang segera keluar dari jari terakhir Lindong yang masih menempel dengan batu kesunyian. Dan setelah itu, cahaya putih terang itu menembus dengan kejam ke bagian terdalam dari batu kesunyian. Bahkan suara yang samar-samar kini telah terdengar karena pada saat ini cahaya putih itu benar-benar telah menghantam lapisan demi lapisan kekuatan sunyi yang ada di dalam batu kesunyian. Dan setelah itu, lapisan-lapisan kekuatan sunyi benar-benar runtuh di hadapan cahaya putih terang. Melihat kejadian ini, tatapan mata dari Lindong benar-benar tercengang, dan hanya dalam waktu 10 detik saja cahaya putih terang telah mencapai bagian terdalam dari batu kesunyian. Pada saat itu fluktuasi yang aneh mulai menyebar. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut karena sebenarnya batu sunyi yang ada di hadapannya mulai bergetar. Ketika Lindong masih belum menyadari apa yang benar-benar terjadi saat ini, sebuah gelombang kekuatan sunyi yang sangat kuat segera mengalir keluar dari dalam batu kesunyian seperti semburan air banjir. Dan dengan kecepatan yang sangat menakutkan, hal itu segera bergegas memasuki tubuh Lindong dan mengalir ke dalam dantiannya. Kedatangan dari kekuatan sunyi yang gila-gilaan ini membuat kabut abu-abu yang berada di dalam dantian Lindong pada akhirnya mulai mengembun. Dan tidak butuh waktu yang lama, akhirnya kabut abu-abu itu benar-benar telah berubah menjadi manik berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong telah berhasil memadatkan benih kesunyian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena sekarang benih kesunyian telah terbentuk di dalam dantian Lindong, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari seni bela diri dari aula sunyi. Dan seni bela diri apa yang akan didapatkan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyanku season 10 episode 33. Oke lah, gak usah banyak mang-mimong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Fluktuasi energi yang tidak terbatas telah menyapu seluruh tubuh Lindong, dan hal itu membuat benih kesunyian di dalam dantian Lindong pada saat ini telah terbentuk. Dan kekuatan sunyi yang ada di dalam tubuh Lindong saat ini benar-benar sangat kaya dan juga tangguh. Yang kemudian fluktuasi energi yang sangat kuat dan akrab itu pada akhirnya segera terdeteksi oleh semua murid yang ada di tempat ini. Tatapan mata dari mereka benar-benar sangat terkejut, yang pada akhirnya para murid-murid ini berkata, apakah ini adalah kekuatan sunyi? Karena para murid-murid itu sangat paham bahwa seseorang yang bisa memancarkan kekuatan sunyi, maka orang itu harus terlebih dahulu bisa membentuk bibit kesunyian di dalam tubuh mereka.
Dan bagi orang biasa, untuk bisa membentuk bibit kesunyian, sebenarnya seseorang harus menguasai keterampilan penghancuran sampai tingkat ketiga. Dan bagi sebagian besar murid untuk bisa mencapai tingkat itu, maka membutuhkan kerja keras selama berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao, dia membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk bisa membentuk bibit kesunyian. Tapi pada saat ini Lindong di hadapan mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk bisa membentuk bibit kesunyian. Hal itu membuat para murid yang ada di tempat ini kemudian berkata, "Lindong, apakah orang itu bukan manusia? Dia benar-benar orang yang sakit." Karena di dalam benak para murid yang ada di tempat ini, hati mereka benar-benar merasa cemas dengan kemajuan dari pelatihan Lindong. Dan orang-orang itu sadar bahwa kemungkinan seluruh generasi muda yang ada di sekte Dao, mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan Lindong yang dianggap sebagai manusia abnormal. Di sisi lain, ekspresi terkejut juga terlintas di wajah Pak Tua Buta. Dia pada saat ini tidak terkejut dengan tingkat luar biasa dari Lindong yang sebenarnya telah berhasil membentuk bibit kesunyian. Tapi yang membuat Pak Tua Buta itu sangat terkejut adalah bahwa Lindong sebenarnya telah berhasil menahan gaya tolak yang dipancarkan oleh batu kesunyian. Karena orang tua buta itu jelas sangat menyadari kekuatan dari batu kesunyian. Meskipun pada awalnya batu kesunyian hanya memukul mundur Lindong dengan instingnya, tapi kekuatan itu adalah sesuatu yang murid seperti Lindong benar-benar tidak bisa bersaing dengannya. Namun pada saat ini, Lindong sebenarnya telah berhasil menahan kekuatan penolakan dari batu kesunyian. Jika tidak, maka Lindong tidak akan pernah mampu menyerap kekuatan sunyi dalam jumlah yang banyak, yang pada akhirnya bisa dia gunakan untuk membentuk bibit kesunyian. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta itu, dia tertawa dengan kecil dan kemudian bergumam, bocah kecil itu, dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu kesunyian. Lindong, orang ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan dari banyak orang yang ada di tempat ini, Lindong pun secara perlahan membuka matanya. Dan pada saat ini cahaya abu-abu segera keluar dari dalam mata Lindong. Dan hal itu membuat Lindong terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari Lindong sudah tidak menyentuh batu kesunyian. Sebelum pada akhirnya Lindong menatap batu sunyi yang ada di depannya. Dan tanpa sadar, Lindong telah tersenyum. Setelah itu, Lindong pun berkata dengan lirih, "Hei batu sunyi, jadi bagaimana? Meskipun kamu ini adalah harta karun Yuan murni, tapi kamu masih bisa aku taklukkan." Cahaya putih terang yang sebelumnya menembus pertahanan dari batu kesunyian itu sebenarnya adalah cahaya yang telah dipancarkan dari batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong. Benda itu adalah kunci yang hampir tidak pernah bergerak dari dalam tubuh Lindong. Namun setiap kali Lindong menemukan sebuah kesulitan dalam menghadapi sesuatu, maka batu jimat leluhur akan segera bereaksi untuk membantu Lindong. Yang pada akhirnya kesulitan macam apapun yang sedang dialami oleh Lindong pada akhirnya bisa terpecahkan. Lindong pada saat ini segera memeriksa benih kesunyian yang besarnya seukuran kepalan tangan dan pada saat ini sedang melayang di tengah-tengah dantian Lindong untuk sementara waktu. Dari benih kesunyian itu Lindong bisa merasakan sebuah energi yang misterius dan itu sangatlah kuat. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa ini seharusnya yang disebut dengan kekuatan sunyi. Sambil mengelus dagunya, Lindong pun mengatakan, seseorang harus berlatih keterampilan penghancuran sampai tingkat ketiga untuk bisa memadatkan benih kesunyian. Dan seharusnya keterampilan penghancuran di dalam tubuhku ini sudah mencapai tingkat ketiga. Hal ini benar-benar membuat Lindong sangat puas dengan pencapaiannya saat ini. Lindong sekarang berpikir
Dan dia jelas menyadari bahwa tidak sulit bagi dirinya untuk mempelajari keterampilan penghancuran karena dia memiliki batu simbol pelahap. Dan menurut perhitungan dari Lindong, jika dia memfokuskan diri dan berlatih di depan batu kesunyian selama 1 bulan penuh, maka tidak akan sulit bagi Lindong untuk mencapai level ke-7 dari keterampilan penghancuran. Dan pada saat ini, satu-satunya murid yang bisa mencapai level ke-7 hanyalah Jiang Hao dan juga 3 murid langsung senior yang lainnya. Jika para murid biasa yang berlatih keterampilan penghancuran dan bisa membentuk benih kesunyian di dalam dantian mereka, maka ukuran benih kesunyian itu hanyalah sebesar biji persik dan kualitas kekuatan sunyi di dalamnya jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan sunyi yang dihasilkan oleh bibit kesunyian dari Lindong saat ini. Dengan memikirkan hal ini saja, Lindong telah memutuskan bahwa dia tidak ingin repot-repot berlatih keterampilan penghancuran karena Lindong tahu bahwa penampilan sebelumnya cukup menarik perhatian dari para murid yang ada di tempat ini. Jika Lindong melanjutkan tindakan-tindakan absurd lainnya, pasti itu akan membuat tekanan berat pada mental para murid yang telah melihatnya. Oleh karena itu, Lindong segera menarik diri dan dia tidak ingin berlama-lama lagi di hadapan batu kesunyian yang pada saat ini tatapan dari banyak murid yang ada di tempat ini terfokus pada Lindong dengan penuh keheranan. Tatapan dari banyak mata para murid yang ada di tempat ini benar-benar membuat Lindong merasa tidak nyaman. Tapi pada akhirnya, para murid-murid itu segera menghirup nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya mereka tersadar dengan keajaiban yang telah ditunjukkan oleh Lindong. Dan segera setelah itu, para murid-murid ini melanjutkan pelatihan mereka. Tepat pada saat Lindong mundur dari panggung pelatihan ini, terdengar suara langkah kaki yang muncul di belakang Lindong. Hal itu membuat Lindong segera berbalik dan setelah itu dia melihat Pak Tua Buta yang sekarang telah berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menatap Lindong dengan raut wajah yang serius sebelum pada akhirnya mata putih yang buta segera menyapu seluruh tubuh Lindong. Dan pada saat ini Lindong merasakan fluktuasi samar yang melintas lembut di sekujur tubuhnya. Hal itu membuat perasaan dari Lindong menjadi terasa dingin. Tidak lama kemudian, Pak Tua Buta itu berkata dengan suara yang serak yang mengandung kekuatan misterius dan bisa menyentuh hati serta jiwa dari seseorang. Bocah kecil, jika Zhou Tong tahu bahwa rekornya telah dipatahkan oleh seorang anggota generasi muda, pasti ekspresinya saat ini benar-benar sangat bagus. Mendengar kata-kata itu, Lindong tidak berani mengabaikan Pak Tua Buta yang ada di depannya. Karena meskipun Lindong tidak bisa merasakan fluktuasi energi Yuan dari dalam tubuh Pak Tua Buta itu, tapi insting dari Lindong mengatakan bahwa Pak Tua Buta ini kemungkinan besar lebih kuat daripada Pak Tua Zhen dan juga Pak Tua Wudao. Memikirkan hal ini saja, Lindong pun bergumam dalam hati, Pak Tua Buta benar-benar orang yang layak dari sektor Dao dan dia adalah kekuatan besar yang tersembunyi di dalam sektor ini. Setelah memikirkan hal ini, Lindong pun segera memberikan hormat pada Pak Tua Buta yang ada di hadapannya. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, junior ini hanya menggunakan beberapa metode yang tidak lazim dan aku tidak bisa dibandingkan dengan senior Zhou Tong. Pak Tua Buta itu tersenyum sebelum pada akhirnya menimpali. Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting. Zhou Tong pada saat itu sebenarnya adalah orang yang diberkati, sama seperti dirimu. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menggaruk kepalanya. Karena bagi seorang Lindong, senior Zhou Tong adalah seorang jenius langka yang benar-benar diberkati oleh surga. Tiba-tiba saja Pak Tua Buta itu berkata pada Lindong, kamu pada saat ini belum menemukan seni bela diri kan? Lindong dengan canggung, dia hanya bisa menggaruk kepalanya karena di tempat ini ada banyak tablet batu dari seni bela diri. Dan hal itu membuat Lindong pusing, ingin memilih yang mana. Karena dari banyaknya tablet batu itu, tidak ada satupun seni bela diri yang bisa menarik minat dari Lindong. Karena Pak Tua Buta itu sangat sadar dengan apa yang diinginkan oleh Lindong. Kini Pak Tua Buta
Dia mengatakan, "Sepertinya kamu memang cukup ambisius. Jika kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka ikutlah denganku dan aku akan membawamu ke tempat Zhou Tong pergi sebelumnya." Setelah mengatakan hal itu, Patwa Buta mulai berjalan, yang pada akhirnya Lindong tanpa sadar mengikuti di belakangnya. Karena pada saat ini Lindong benar-benar tertarik dengan seni bela diri apa yang telah dipelajari oleh Zhou Tong, yang pada akhirnya membuat Zhou Tong itu memiliki nama yang sangat tinggi di hati para tetua dan juga para murid dari sekte Dao. Patwa Buta itu berjalan secara perlahan dan Lindong dengan tenang mengikuti di belakangnya, yang pada akhirnya setelah berjalan sekitar 1 jam di dalam aula seni bela diri ini, tiba-tiba saja Patwa Buta yang ada di depan Lindong kini telah berhenti. Dan ketika orang tua itu berhenti, Lindong segera mengangkat kepalanya. Karena pada saat ini Lindong melihat bahwa di depannya ada sebuah membran cahaya yang sangat tipis. Dan di dalamnya ada 4 tablet batu yang nyaris tidak terlihat sedang berdiri dengan tegak dan tenang. Patwa Buta itu kemudian secara perlahan mengangkat tangannya dan tangan kurus keriputnya dengan cepat menyapu lembut ke depan, yang kemudian seberkas cahaya keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa sinar cahaya yang keluar ini langsung merobek membran cahaya dan memaksanya membentuk lubang yang kecil. Melihat hal ini, Lindong pun segera menyipitkan mata ketika melihat energi tajam dari ujung jari Patwa Buta. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Bukankah itu adalah kekuatan mental?" Benar, aku tidak salah, itu adalah kekuatan mental. Namun kekuatan mental yang dipancarkan oleh Patwa Buta itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat daripada milik Lindong. Jika energi mental milik Lindong hanya seperti mata air yang kecil, namun energi mental milik Patwa Buta adalah seperti lautan yang sangat luas. Ketika Lindong melihat tindakan dari Patwa Buta itu, tanpa sadar hati Lindong kini telah bergetar, yang pada akhirnya Lindong pun berkata, "Ternyata Patwa itu fokus utamanya adalah pada energi mental. Pantas saja aku tidak merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kali aku melihat seseorang dengan energi mental yang benar-benar mengerikan." Patwa Buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Lindong pada saat ini. Namun dia mulai merobek membran yang ada di depannya. Setelah itu, Patwa Buta dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah melintasi membran-membran yang telah dia robek dengan kekuatan mentalnya. Sementara Lindong dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki membran cahaya, pada saat ini sinar cahaya menjadi semakin redup. Tekanan misterius mulai memancar dari depan sana. Hal ini menyebabkan hati Lindong terasa sangat dingin ketika menyadari tekanan itu. Pada akhirnya Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang ada di depan sana. Dan di tempat itu, pada saat ini berdiri 4 tablet batu yang berwarna hitam. Dan tekanan yang datang di tempat ini sebenarnya dipancarkan dari tablet batu itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya 4 tablet batu yang ada di depan sana itu seni bela diri jenis apa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 34. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tablet batu yang berwarna hitam pada saat ini berdiri dengan tegak di dalam cahaya yang diselimuti oleh membran yang tipis. Dan hal itu tampak seperti binatang purba yang sangat menakutkan. Gelombang aura jahat yang dipancarkan benar-benar membuat seseorang akan merasakan tekanan yang besar. Keempat tablet batu ini sangatlah tinggi dan bahkan lebih besar daripada tablet lainnya yang telah dilihat oleh Lindong di dalam aula seni bela diri. Lagi pula, fluktuasi energi yang dimiliki oleh tablet batu yang ada di tempat ini
adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh tablet batu yang ada di aula seni bela diri. Masing-masing dari 4 tablet batu ini mengandung seni bela diri yang sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, mereka ini bisa dianggap sebagai seni bela diri yang terkuat. Selain kitab suci penghancuran besar, Patwa Buta pada saat ini menaruh tangannya di belakang punggung, yang kemudian mata putih abu-abunya melihat ke arah 4 tablet batu yang sangat besar itu. Dan setelahnya, Patwa Buta pun berbicara, murid biasa tidak akan pernah bisa mempelajari 4 seni bela diri ini. Saat ini, hanya 4 murid langsung senior di aula sunyi yang telah mempelajari seni bela diri yang berada di tablet batu pertama. Adapun 3 sisanya belum ada yang berhasil menguasainya. Mendengar hal ini, wajah dari Lindong pun sekarang telah berubah. Karena di aula sunyi ini penuh dengan para jenius yang berbakat. Tapi tidak disangka, hanya 4 orang saja yang mampu mempelajari salah satu dari 4 seni bela diri yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja Lindong bertanya, apakah ada peringkat di antara 4 seni bela diri ini? Mendapat pertanyaan seperti itu, Patwa Buta pun kini berkata dengan perlahan, jika seseorang harus benar-benar memberikan peringkat pada 4 tablet batu ini, maka seni bela diri yang ada di batu pertama itu adalah hal yang paling mudah untuk dipelajari. Kemudian tablet batu kedua itu sedikit lebih rumit. Adapun yang ketiga dan juga keempat, aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang terkuat. Soutong pada saat itu menguasai seni bela diri di tablet batu ketiga. Adapun yang keempat, sampai saat ini tidak ada satupun orang yang berhasil menguasainya. Ketika Lindong mendengarkan hal ini, dia pun tampak terkejut karena sebenarnya seni bela diri pada tablet batu keempat adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Bahkan senior Soutong juga telah gagal untuk mempelajari hal itu. Patwa Buta yang bisa merasakan keterkejutan dari Lindong, dia pun pada saat ini kembali mengatakan, Lindong, kenapa Soutong tidak bisa mempelajari seni bela diri yang ada di tablet batu keempat? Itu bukan karena bakat Soutong berkurang, tapi sebaliknya, seni bela diri yang ada di tablet batu keempat ini memiliki beberapa persyaratan khusus. Dan seni bela diri ini membutuhkan seseorang yang benar-benar pandai dalam kekuatan Yuan dan juga energi mental. Setelah mendengar perkataan dari Patwa Buta itu, Lindong pun kini sangat kaget. Jantungnya berdebar dengan cepat. Yang kemudian, Lindong bergumam, apakah sebenarnya ini adalah takdir untukku? Patwa Buta kini melambaikan tangannya sebelum pada akhirnya dia kembali berkata pada Lindong, nak, kamu dapat mengamati terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan seni bela diri dari tablet batu yang mana yang ingin kamu pelajari. Mendengar perkataan itu, Lindong pun buru-buru menjawab, baiklah. Setelah itu, Lindong mengambil langkah maju. Matanya kini melihat tajam pada tablet batu yang pertama. Bentuk fisik dari tablet batu yang pertama itu benar-benar hitam, dan 4 kata kuno tampaknya telah diukir di permukaan tablet batu dengan cara yang mencolok. Lindong pun membaca kata-kata itu yang pada saat ini bertuliskan tinju megah binatang besar. Lindong bisa merasakan sensasi yang liar dan juga kekerasan yang agung yang tercantum dalam kata-kata itu. Dan menurut Lindong, seni bela diri ini adalah yang paling cocok untuk para praktisi yang melakukan pertarungan secara fisik dari jarak dekat. Mata Lindong kemudian menyipit, dan setelah itu dia mengatakan, apakah ini adalah seni bela diri yang telah dipelajari oleh Jiang Hao dan juga yang lainnya? Setelah merenung sebentar, Lindong pun mengambil langkah lain dan dia berjalan menuju tablet batu yang kedua. Di tablet batu kedua ini terdapat pedang panjang yang hitam yang pada saat ini telah diukir di atas tablet batu itu. Kabut hitam juga menempel pada pedang panjang itu. Aura gelap dan dingin pada saat ini juga merembes dari sana. Bahkan Lindong bisa merasakan bahwa kulitnya benar-benar dingin. Kemudian ada 4 kata yang tertulis, pedang erosi gelap hebat. Seni bela diri ini berbeda dengan tinju megah bintang besar, karena pada seni bela diri ini memiliki perasaan gelap dan dingin seperti belatung yang menempel di tulang seseorang, yang bahkan jika sampai mengenainya, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa menghindari. Lindong pun masih merenung sejenak. Pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya, karena Lindong merasa bahwa seni bela diri ini tidak cocok dengan karakternya.
Tidak lama kemudian Lindong berjalan pada tablet batu yang ketiga. Di tempat itu, tablet batunya tampak biasa-biasa saja daripada yang pertama dan kedua. Tapi di tablet batu yang ketiga, ada sebuah aura yang berwarna abu-abu gelap. Dan ada sosok manusia yang duduk di atas tablet batu itu. Namun tubuh manusia itu tampak keriput dan kering jika dilihat sepintas. Seolah-olah itu tampak seperti tanah yang layu. Dari sana, kini telah memancarkan sebuah energi yang sangat mengejutkan yang berasal dari bangkai manusia itu. Mata Lindong menatap tajam pada sosok manusia yang pada akhirnya Lindong melihat 3 kata kuno pada sosok manusia itu. Tubuh sunyi yang hebat. Nama ini terdengar biasa-biasa saja, namun memiliki aura yang agung. Dan ini adalah seni bela diri yang dipilih oleh senior Shoutong. Lindong pun pada saat ini mengernyitkan alisnya. Sebelum pada akhirnya dia bergumam, tubuh sunyi yang hebat. Seharusnya ini adalah seni bela diri untuk memperkuat tubuh seseorang. Dan bagi Lindong sendiri, akan ada konflik yang jelas. Karena pada saat ini, Lindong sudah menguasai transformasi naga hijau surgawi. Dan sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Lindong demi mempelajari transformasi naga hijau surgawi itu. Jika dia belajar seni bela diri pada tablet ketiga ini, maka perhatian Lindong akan terbagi. Yang pada akhirnya, bukannya Lindong menjadi lebih kuat, tapi dia malah akan gagal untuk menguasai keduanya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Tua Buta itu sebelumnya, Lindong tahu bahwa tubuh sunyi yang hebat ini adalah salah satu yang terbaik di antara 4 seni bela diri yang ada di tempat ini. Dan sekarang, seni bela diri yang keempat yang belum dilihat oleh Lindong. Meskipun menurut Lindong, seni bela diri pada tablet ketiga itu cukup hebat, tapi Lindong pada saat ini sudah memiliki transformasi tubuh naga hijau surgawi. Yang pada akhirnya Lindong menggeleng-gelengkan kepalanya karena dia tidak berminat untuk mempelajari seni bela diri yang ada pada tablet ketiga. Pak Tua Buta yang berada di belakang Lindong ketika mengamati hal ini, dia segera berkedut karena pada akhirnya Lindong berjalan menuju tablet batu yang keempat. Setelah itu, ketika tubuh Lindong benar-benar berada di hadapan tablet batu yang keempat, dia menghirup nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya Lindong mengangkat kepala untuk melihat tablet batu yang ada di depannya. Tidak ada kata-kata apapun di tablet batu itu, namun di sana yang terlihat hanyalah sebuah mata hitam yang besar yang terukir di permukaan dari tablet batu yang berwarna gelap itu. Lindong benar-benar terkejut ketika melihat mata hitam ini. Dan pada saat ini, Lindong merasakan bahwa sepertinya mata itu juga menatap tajam pada Lindong. Hal ini membuat tubuh dari Lindong bergetar dan bulu kuduknya kini telah terangkat. Lindong yang merasa merinding, tiba-tiba saja dia bergumam, "Seni bela diri ini sedikit menyeramkan." Suasana di tempat ini menjadi sangat hening. Sebelum pada akhirnya Lindong kini menemukan bahwa mata yang berada di tablet batu keempat kini telah benar-benar berkedip ke arahnya. Melihat pemandangan ini, dalam sekejap saja kulit di wajah Lindong menjadi mati rasa. Namun sebelum Lindong bisa melakukan apapun, sedikit cahaya hitam pada saat ini telah keluar dari mata hitam itu. Dan tiba-tiba saja cahaya hitam kini telah memasuki kedua mata Lindong. Tindakan ini benar-benar membuat Lindong terkejut. Segera setelah itu kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya kini mulai berputar sebagai tindakan dari refleks yang tiba-tiba ini. Namun pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya cahaya hitam yang telah masuk ke dalam matanya itu tidak membahayakan dirinya. Sebaliknya, pada saat ini sebuah informasi telah mengalir ke dalam pikiran dari Lindong. Dan kini informasi itu tertulis. Ada binatang unik di zaman kuno yang disebut dengan Huang. Dan itu hanya memiliki satu mata. Setiap kali Huang ini membuka matanya, maka segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer akan berubah menjadi sampah. Seiring berjalannya waktu, itu juga akan mengikis vitalitas dari seseorang. Dan seni bela diri yang ada di tablet batu keempat ini
disebut dengan mata iblis yang sunyi. Meskipun Lindong tidak tahu akan penguasaan penuh dari seni bela diri ini, tapi Lindong sangat percaya jika dia bisa menguasainya, maka hal itu akan mencapai tahap yang sangat menakutkan karena bisa mengubah segala sesuatu dalam ribuan kilometer menjadi sebuah kesunyian. Namun di dalam pesan-pesan yang dikirimkan pada benak Lindong, dia tidak melihat informasi bagaimana caranya melatih seni bela diri ini, karena jelas seni bela diri yang disebut dengan mata iblis yang sunyi ini sebenarnya memang sangat menuntut para praktisi yang ingin menguasainya. Lindong kini berjalan maju untuk mendekati tablet batu yang keempat, sebelum pada akhirnya dia berhenti dan mata Lindong menatap tajam pada mata hitam yang ada di tablet batu keempat. Pada saat ini, Lindong pun bergumam, mata iblis yang sunyi benar-benar cukup mengerikan. Bahkan aku tidak yakin bahwa aku bisa menguasainya. Jika aku tidak bisa mempelajari hal ini, bukankah itu sama saja dengan membuang-buang waktu? Di belakang Lindong, Patwa Buta tetap diam saat melihat Lindong yang pada saat ini juga terdiam. Karena Patwa itu tidak tahu seni bela diri mana yang akan dipilih oleh Lindong. Suasana hening ini kemudian berlanjut selama setengah jam. Setelah itu, Patwa Buta kini telah melihat Lindong mengambil langkah mundur satu langkah. Mata abu-abu dari Patwa Buta itu sedikit menunduk ketika melihat hal ini. Sebelum pada akhirnya, Patwa pun bergumam, apakah dia sudah menyerah? Di dalam hati Patwa Buta itu merasakan sedikit kekecewaan karena alasan yang tidak diketahui. Tangannya yang keriput kini segera mengusap matanya dengan lembut. Dan tiba-tiba saja Patwa Buta pada saat ini mendengar suara seseorang sedang mengambil posisi untuk duduk. Segera setelah itu mata dari Patwa Buta melihat pada Lindong. Dia sangat terkejut karena sebenarnya Lindong pada saat ini benar-benar duduk di depan tablet batu keempat. Setelah itu, Lindong pun mengirimkan pesan suara dengan energi mentalnya ke telinga Patwa Buta. Tetua, aku akan memilih seni bela diri ini. Patwa Buta itu terdiam sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong. Dan tiba-tiba saja Patwa Buta itu berkata dengan suara yang serak, ada resiko dalam mempelajari seni bela diri ini. Jika ada yang tidak beres, matamu mungkin akan berakhir seperti mataku. Mendengarkan hal ini, hati Lindong pun terguncang karena dia pada saat ini tahu bahwa mata iblis yang sunyi ini adalah sesuatu yang juga dipelajari oleh Patwa Buta, yang pada saat itu dia telah gagal dan membuat kedua matanya menjadi seperti saat ini. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia berkata, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah kata-kata itu terucap dari mulut Lindong, matanya perlahan tertutup. Hal ini membuat ekspresi di wajah Patwa Buta menjadi terlihat sangat rumit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil menguasai mata iblis yang sunyi, yang merupakan seni bela diri terkuat dari aula sunyi setelah kitab suci penghancuran besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun season 10 episode 35. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini telah duduk diam di depan tablet batu berwarna hitam yang merupakan tablet keempat. Matanya telah tertutup rapat, sementara energi Yuan yang ada di tubuhnya pada saat ini secara bertahap telah dikeluarkan. Tidak jauh di belakang Lindong, Patwa Buta pada saat ini secara diam-diam mengamati apa yang dilakukan oleh Lindong, dan ekspresi rumit segera muncul di wajahnya karena Patwa Buta saat ini teringat pada saat itu dia memang berlatih mata iblis yang sunyi, tapi pada akhirnya dia gagal dan membuat kedua matanya menjadi buta seperti ini. Dan harga itu benar-benar sebuah harga yang sangat mahal untuk dibayar. Fakta bahwa Lindong telah memilih seni bela diri yang sangat beresiko ini sebenarnya juga telah melebihi harapan dari Patwa Buta, karena pada saat itu Senior Zhou Tong telah menyerah untuk mempelajari mata iblis yang sunyi.
yang pada akhirnya dia memilih berlatih tubuh sunyi yang hebat. Meskipun kedua seni bela diri ini sepertinya sebanding, tapi Pak Tua Buta sangat paham perbedaan penting di antara keduanya, karena tubuh sunyi yang hebat itu bisa memperkuat tubuh fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Tapi mata iblis yang sunyi ini adalah sebuah serangan yang agresif. Jika seseorang telah menggunakannya, maka dia akan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Dan hal itu membuat mata iblis yang sunyi sebenarnya lebih hebat daripada tubuh sunyi yang hebat. Pada saat itu, Soutong memilih untuk tidak mempelajari hal ini, bukan karena dia tidak berbakat, tapi mata iblis yang sunyi ini benar-benar sangat menuntut seorang pewarisnya. Dan Soutong merasa kurang cocok untuk mempelajari mata iblis yang sunyi karena dirinya tidak memiliki kekuatan mental. Pak Tua Buta kini menatap punggung Lindong dengan sangat serius sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian bergumam, "Bocah, apakah kamu akan berhasil mempelajarinya atau tidak? Semua tergantung pada keberuntunganmu." Dan aula sunyi kita jarang memiliki seorang anak muda yang bisa dibandingkan dengan seorang Soutong. Jika sampai terjadi sesuatu padamu, maka aku tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu mengalami nasib yang sama sepertiku. Pak Tua Buta itu sangat sadar bahwa pada saat ini Chen Zhen dan juga Wu Dao memiliki harapan yang tinggi pada Lindong. Jika sampai Lindong menjadi buta seperti dirinya, maka kedua orang tua itu pasti akan sangat marah. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Pak Tua Buta kini telah duduk. Dia merasakan meskipun Lindong tidak bergerak, pada saat ini gelombang energi mental yang dipancarkan dari istana Niwan Lindong telah bertahan di atas mata hitam dari tablet batu keempat. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta menyelidiki energi mental yang ada di dalam tubuh Lindong, hal ini membuatnya sangat terkejut. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta itu pun berkata, "Master simbol surgawi keempat, bocah ini benar-benar di luar dugaanku, karena sebenarnya seorang master simbol surgawi keempat jika digabungkan dengan kekuatan nirwana keempat, maka itu akan setara dengan seorang yang berada di nirwana keenam. Dan kekuatan Lindong ini sudah bisa dianggap layak sebagai murid tingkat tinggi." Suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi, dan tiba-tiba saja tubuh Lindong kini bergetar dengan hebat. Energi mental yang luar biasa kini telah keluar dari dalam istana Niwannya, dan pada akhirnya hal itu segera melesat ke arah mata berwarna hitam yang ada di tablet batu. Dalam sekejap saja pikiran Lindong menjadi sangat linglung ketika energi mentalnya mengenai mata hitam itu, karena pada saat ini Lindong mulai menyadari bahwa sebenarnya di sekeliling tempat dia duduk kini mulai berubah, dan Lindong bisa merasakan bahwa dia saat ini seperti berada di gurun yang tandus dan juga sangat luas. Aura sunyi yang disertai dengan perubahan dari zaman kuno benar-benar telah dirasakan oleh Lindong, dan tempat ini sangat mirip dengan tempat dari tanah kuno. Lindong pun segera mengambil posisi berdiri. Dia melihat ke langit dan juga daratan di tempat ini. Tanpa sadar, Lindong merasakan sebuah ketidakberdayaan, dan sensasi tidak berdaya ini benar-benar telah merasuk ke dalam jiwanya. Hal itu juga menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Lindong, sampai-sampai membuat Lindong tidak bisa bergerak. Lindong pun menghirup nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius, karena pada saat ini Lindong sangat sadar bahwa tempat ini adalah alam mental yang berada di dalam tablet batu. Jika terjadi perkelahian di tempat ini, mungkin tidak akan menyebabkan darah seseorang menyembur keluar seperti yang ada di dunia nyata. Tapi tempat ini benar-benar tempat yang sangat berbahaya dan juga ganas. Jika seseorang itu tidak beruntung ketika melakukan pertarungan energi mental, maka hal itu akan memberikan dampak serius bagi kemajuan pelatihannya di masa depan nanti. Lindong pada saat ini mulai menekan sensasi tidak berdaya yang muncul di dalam hatinya, sebelum pada akhirnya Lindong mengambil langkah untuk maju. Dan ketika Lindong mendaratkan kakinya dengan lembut di tanah, sensasi yang lain
kini telah muncul dari bawah kakinya yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Pada saat ini, tanah yang dipijak oleh Lindong tiba-tiba saja mulai bergetar dengan hebat dan banyak riak yang muncul yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan riak-riak itu segera menyebar dengan cepat ke seluruh tanah yang tanpa batas ini. Mata dari Lindong diam-diam telah mengamati adegan ini, yang pada saat ini Lindong telah melihat bahwa tanah yang bergetar sebenarnya telah membentuk sebuah retakan. Semakin lama, retakan itu semakin membesar, dan hanya dalam waktu sekejap saja, panjang dari retakan kini telah mencapai puluhan ribu kaki. Dan hal itu segera terlihat bahwa retakan itu seolah-olah telah menjadi jurang yang tidak berujung. Setelah jurang yang sangat dalam itu terbentuk, tiba-tiba saja suara auman yang keras kini telah terdengar dan bergema di seluruh tempat ini. Bahkan riak energi yang sangat menakutkan juga telah menyapu langit dan secara langsung memicu timbulnya badai yang dahsyat. Ketika melihat hal ini, mata dari Lindong menjadi sangat fokus ketika dirinya mengamati jurang yang ada di depannya. Lindong sekarang tahu bahwa suara auman yang mengerikan itu sebenarnya berasal dari dasar jurang. Dan di sana, Lindong bisa samar-samar melihat sebuah bayangan besar segera bergerak di dalam kegelapan. Mata Lindong menjadi sangat tajam sebelum pada akhirnya Lindong benar-benar terkejut karena pada saat ini, bang! Suara ledakan telah muncul dan debu yang sangat mengerikan menyembur keluar dari dasar jurang. Hal itu segera membuat mata Lindong ditutup dengan rapat, dan setelahnya Lindong melihat sebuah bayangan hitam yang tidak terlukiskan yang tiba-tiba keluar dari dalam jurang yang besar, dan hal itu sangat jelas bentuknya seperti naga bumi. Bayangannya sendiri pada saat ini telah benar-benar menutupi matahari. Lindong yang melihat binatang itu telah keluar dari dasar jurang, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tubuh dari binatang itu benar-benar sangat besar, sementara aura jahat dan dingin kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan menyapu seluruh tempat ini seperti badai. Di kepala binatang raksasa itu, hal yang paling menarik perhatian bukanlah mulutnya yang besar yang dipenuhi dengan gigi yang tajam, tapi itu adalah mata hitam besar yang ada di dahinya. Mata hitam pada saat ini telah tertutup, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal itu membuat seluruh bulu kuduk dari Lindong menjadi berdiri ketika melihat mata itu. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berteriak, itu adalah binatang Huang. Dari binatang Huang itu sendiri, Lindong bisa melihat aura yang sangat menakutkan, dan hal itu membuat Lindong sadar bahwa auranya sendiri sebenarnya memang bisa mengubah tanah dalam radius puluhan ribu kilometer menjadi sebuah tanah yang tandus. Pada saat ini binatang Huang telah terbang ke langit dan tubuhnya kini berkelok-kelok. Sebelum pada akhirnya binatang Huang itu secara perlahan menundukkan kepala besarnya dan kini menatap tajam pada Lindong, yang sebenarnya di hadapan binatang Huang, tubuh dari Lindong hanya sebesar semut. Ekspresi Lindong segera berubah menjadi sangat serius ketika dia ditatap tajam oleh binatang Huang itu. Dan pada saat binatang Huang mengalihkan perhatian dari Lindong, tiba-tiba saja tempat yang dilihat oleh binatang Huang itu berubah menjadi layu dengan cepat. Pada saat menyadari hal ini, Lindong pun bergumam, kekuatan sunyi yang benar-benar sangat menakutkan. Meskipun Lindong pada saat ini jelas menyadari bahwa ini hanyalah dunia mental dan semua yang dia lihat di tempat ini bukanlah sebuah kenyataan, tapi Lindong masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar karena tanah di tempat Lindong berdiri saat ini benar-benar berubah menjadi layu dengan cepat. Warna sunyi kini juga telah menyebar ke seluruh tempat ini. Namun Lindong, dia tetap terlihat tenang sebelum pada akhirnya Lindong menghirup nafas dalam-dalam dan matanya menatap langsung pada makhluk besar itu. Jika pikiran Lindong menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, maka kemungkinan besar dia akan segera dikalahkan dalam pertempuran mental ini. Namun sekarang mata dari Lindong telah menatap langsung pada binatang Huang. Hal itu menyebabkan binatang Huang merasa terprovokasi. Setelah itu, mata hitam besar yang ada di dahinya kini secara perlahan
telah terbuka. Pada saat Lindong menyadari bahwa mata hitam yang ada di dahi Huang kini telah terbuka, tiba-tiba saja suara dengungan yang keras kini telah terdengar dan Lindong bisa merasakan sebuah energi yang sangat liar dan ganas. Bahkan seluruh kekuatan Yuan yang ada di tempat ini segera layu dan hancur ketika merasakan energi yang dipancarkan dari mata hitam Huang. Di dalam mata hitam itu sendiri ada sebuah warna keabu-abuan yang gelap dan tidak berujung, seolah-olah cahaya apapun tidak bisa menembus ke dalam mata itu. Seluruh tubuh dari Lindong sekarang sudah basah kuyup dengan keringat pada saat dia melihat mata Huang yang terbuka, dan Lindong merasakan bahwa seluruh tubuhnya pada saat ini telah mati rasa. Hanya dalam hitungan detik saja, mata hitam besar kini telah terbuka sepenuhnya. Dan tidak lama setelah itu, sebuah cahaya abu-abu yang sangat besar kini telah meletus dari dalam mata Huang. Dimanapun cahaya itu melintas, maka seluruh tempat yang dia lalui berubah menjadi layu. Bahkan warna hijau yang awalnya subur kini juga telah menghilang, dan yang terlihat hanyalah pemandangan sunyi tanpa sebuah kehidupan. Karena segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer yang terkena pancaran cahaya dari mata Huang benar-benar berubah menjadi tanah yang tandus. Pikiran dari Lindong sendiri pada saat ini tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di sekelilingnya, karena pada saat ini Lindong sudah terfokus melihat pada cahaya abu-abu yang sangat besar yang kini telah menuju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan semakin dekat dengan tubuh Lindong, sebenarnya cahaya abu-abu itu telah menyusut, dan pada saat mencapai kepala Lindong, cahaya abu-abu kini hanya sebesar ibu jari. Namun Lindong bisa merasakan bahwa di dalam cahaya abu-abu itu mengandung sebuah energi yang sangat menakutkan, dan Lindong tidak sedikit pun berniat untuk menghindarinya. Ini karena Lindong sadar bahwa serangan cahaya abu-abu ini adalah jalan yang harus dia lewati. Lindong kemudian merentangkan tangannya sebelum pada akhirnya dia menatap tajam pada cahaya abu-abu, dan Lindong kemudian bergumam, "Ayo, izinkan aku untuk menyaksikan betapa menakutkan yang disebut dengan mata iblis yang sunyi." Tidak lama kemudian cahaya abu-abu benar-benar mengenai dahi dari Lindong, dan sakit kepala yang luar biasa dalam sekejap telah menyebar di dalam benak Lindong. Mata dari Lindong sendiri pada saat ini dengan cepat juga mulai berubah menjadi sangat gelap, dan tampak seolah-olah cahaya itu telah menghilang. Cerita kemudian berpindah ke ruangan tempat Lindong dan juga Patwa Buta saat ini berada. Di tempat ini sendiri sudah ditutupi dengan membran cahaya yang tipis, dan suasana yang hening namun mendebarkan benar-benar terasa di tempat ini. Karena pada saat ini Patwa Buta dan juga Lindong, mereka telah duduk dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Lindong sedang berlatih, sementara Patwa Buta sedang melakukan pengawasan. Setelah keheningan di tempat ini berlanjut selama setengah hari, Lindong yang duduk di depan tablet batu tiba-tiba saja tubuhnya bergetar, dan sebenarnya ada cahaya yang lemah yang pada saat ini telah tersebar dari permukaan tablet batu hitam yang ada di depan Lindong. Saat cahaya itu menyebar, Patwa Buta yang dari tadi menunduk tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Tubuhnya dengan cepat bergerak, dan pada saat ini telah muncul di depan Lindong. Dan Patwa Buta kini masih melihat Lindong yang serius berkultivasi. Tapi ekspresi di wajah dari Patwa Buta segera berubah ketika dia menatap wajah dari Lindong. Pada saat ini ada warna abu-abu yang sangat gelap yang sebenarnya telah muncul di wajah Lindong. Selain itu, warna abu-abu ini juga telah berkumpul untuk menuju pada titik di antara alis dari Lindong. Sebuah garis keabu-abuan pada saat ini sebenarnya telah muncul di dahi Lindong, dan garis itu jika dilihat lebih dekat sebenarnya telah bergoyang-goyang. Mata dari Patwa itu terfokus pada wajah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Bocah ini ternyata sudah bertemu Huang." Raut wajah dari Patwa Buta menjadi terlihat sangat tegang, dan tangannya kini telah mengepal dengan erat. Karena Patwa Buta itu bisa merasakan sebuah riak energi yang cukup besar yang pada saat ini terpancar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah pengamatan dari orang tua buta ini, aura keabu-abuan di wajah Lindong semakin menjadi padat,
dan 2 jejak darah tiba-tiba saja mengalir dari sudut mata Lindong ketika aura abu-abu itu menjadi lebih padat lagi. Hal ini membuat Lindong terlihat seperti sedang menangis darah. Meskipun Pak Tua Buta ini telah kehilangan penglihatannya, tapi dia masih dapat dengan jelas mengamati pemandangan yang dia lihat di wajah Lindong. Ekspresi yang sangat serius kini segera muncul di wajahnya, karena Pak Tua Buta pada saat ini teringat bahwa mempelajari mata iblis yang sunyi benar-benar memiliki resiko yang sangat besar, karena energi aneh yang dipancarkan dari tablet keempat itu sebenarnya sangat mudah untuk bisa meresap masuk ke dalam mata seseorang. Jika sampai mata seseorang itu terkikis oleh energi yang dipancarkan tablet batu keempat, maka orang itu pasti akan berakhir seperti Pak Tua Buta. Hal ini membuat Pak Tua Buta sangat khawatir sebelum pada akhirnya rasa ragu-ragu kini muncul di dalam hatinya. Apakah Pak Tua itu harus menyeret Lindong keluar dari alam mentalnya saat ini atau tidak? Ketika ragu-ragu itu semakin besar di dalam hatinya, tiba-tiba saja sebuah energi abu-abu yang tidak biasa yang berada di wajah Lindong kini telah berubah menjadi semakin kaya. Sebelum pada akhirnya energi abu-abu itu telah benar-benar berkumpul, dan garis abu-abu di antara alis Lindong kini menjadi sedikit lebih tebal. Pada saat yang sama, darah yang keluar dari mata Lindong juga semakin banyak. Jelas pada saat ini Pak Tua Buta itu tahu bahwa sebenarnya mata dari Lindong sudah terkikis oleh energi abu-abu. Pak Tua Buta yang melihat keadaan dari Lindong, dia pada saat ini mondar-mandir di depan Lindong. Dan hal ini berlanjut selama beberapa menit sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta itu menggertakkan giginya. Dia berbalik dan tangannya yang keriput segera menusuk ke arah garis abu-abu yang telah muncul di antara alis Lindong. Karena sebenarnya Pak Tua pada saat ini ingin merusak garis yang telah muncul di antara alis Lindong. Jika garis ini telah rusak, kemungkinan Lindong juga akan segera bangun. Kekuatan yang dikeluarkan dari jari Pak Tua Buta itu dalam sekejap saja sudah muncul di depan dahi Lindong, dan pada saat yang sama juga akan segera menembus ke dalam garis yang terbentuk di antara alis Lindong. Tapi sebelum cahaya itu mengenai garis, cahaya putih yang hangat kini tiba-tiba muncul dan keluar di antara garis Lindong yang pada akhirnya bertabrakan dengan jari Pak Tua Buta. Dan sebenarnya cahaya putih pada saat ini telah menghalangi jari dari Pak Tua Buta sebelum pada akhirnya cahaya itu menghilang. Hal ini menimbulkan ekspresi yang terkejut di wajah Pak Tua Buta sebelum pada akhirnya Pak Tua itu terdiam sejenak dan dia bergumam, ternyata seperti itu. Bocah ini tidak ingin jika aku campur tangan. Sekarang aku paham, sebenarnya Lindong tidak ingin menyerah untuk mempelajari mata iblis yang sunyi. Setelah menerima informasi ini dari Lindong, hal itu membuat kerutan di wajah Pak Tua Buta menjadi lebih padat. Sebelum pada akhirnya dia berdiri dan menatap Lindong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena tadi Pak Tua ini telah meremehkan kegigihan dari Lindong. Namun sekarang dia bisa merasakan bahwa Lindong bukanlah orang yang mudah menyerah. Tidak lama setelah itu Pak Tua Buta bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika ada sesuatu yang salah, aku akan menyeretmu keluar dengan paksa. Kamu benar-benar bocah yang sangat pandai membuat orang lain merasakan ketakutan. Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Buta kini telah duduk di samping dari Lindong dan terus mengamati Lindong dengan cermat. Ketika melihat hal ini, tubuh dari Pak Tua Buta secara perlahan menjadi lebih rileks. Meskipun ada darah yang terus mengalir di sudut mata dari Lindong, tapi hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai sesuatu yang berbahaya. Dan pada akhirnya penantian di tempat ini telah berlangsung selama 5 hari dan Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkan pelatihannya selama 5 hari ini. Bahkan air mata darah yang mengalir keluar dari sudut mata Lindong kini telah mengeras dan menjadi gumpalan darah. Hal itu membuat penampilan dari Lindong terlihat sangat aneh. Dan dalam periode waktu ini, energi abu-abu yang ada di wajah Lindong menjadi semakin padat dan tidak ada tanda-tanda untuk melemah. Meskipun energi abu-abu itu terus berlama-lama di wajah dari Lindong, tapi hal itu tidak ada aktivitas lanjutan
yang dipancarkan dari energi itu. Berdasarkan dari pengalaman Patwa Buta, seharusnya garis abu-abu secara bertahap akan segera menunjukkan tanda perubahan menjadi sebuah mata jika Lindong telah berhasil. Namun jika gagal, maka hal itu akan segera menghilang. Tapi dari apa yang dilihat oleh Patwa Buta saat ini, sebenarnya Lindong masih baik-baik saja karena dia masih terlihat sangat tenang. Hal itu benar-benar membuat Patwa Buta merasakan kebingungan yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Karena Patwa Buta tidak bisa menebak apakah pada akhirnya Lindong akan berhasil atau menemui kegagalan. Patwa Buta yang selama 5 hari ini terus mengamati dan juga mengawasi Lindong, tiba-tiba saja dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah 5 hari berlalu dan hari ini seharusnya kamu melakukan pertarungan dengan Jiang Hao di kompetisi bulanan dari aula sunyi kita. Tapi ini sebenarnya hanyalah kompetisi antar anggota generasi muda. Pelatihan jauh lebih penting. Lupakan saja, kamu tidak perlu bertarung dengan Jiang Hao. Dan aku akan membiarkanmu terus berlatih di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Patwa Buta mengambil langkah mundur karena dia tidak berniat untuk membangunkan Lindong saat ini demi menjalani pertarungan dengan Jiang Hao yang telah dia janjikan. Dan tiba-tiba saja, bus! Lindong selalu menjadi orang yang benar-benar mengejutkan orang lain. Karena setelah Patwa Buta bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba saja dia mendengarkan suara dengungan yang dipancarkan dari tablet batu. Setelah itu, Patwa Buta melihat pada mata hitam yang berada di tablet batu itu tiba-tiba saja menembakkan cahaya abu-abu yang sangat terang. Dan hal itu segera melesat dengan cepat ke titik di antara alis dari Lindong, lebih tepatnya pada garis yang berwarna abu-abu. Dan pada saat ini, sinar cahaya itu sebenarnya telah menghubungkan titik di antara alis Lindong dengan tablet batu. Hal ini membuat kulit Lindong menunjukkan sebuah getaran yang pada akhirnya garis abu-abu yang ada di dahinya kini telah menjadi semakin jelas dan menunjukkan tanda-tanda untuk segera terbuka. Aura gelap, dingin, dan juga jahat sekarang telah samar-samar dipancarkan dari dalam dahi Lindong. Ketika Patwa Buta melihat pemandangan ini, dia benar-benar sangat terkejut sebelum pada akhirnya Patwa itu menatap tajam pada alis Lindong dan garis abu-abu benar-benar menunjukkan tanda untuk terbelah. Pada akhirnya Patwa Buta itu pun berkata, apakah ini sebenarnya akan berubah menjadi mata? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Patwa Buta segera mengerutkan keningnya dan dia bertanya pada dirinya sendiri dengan lembut. Sementara alis dari Patwa Buta kini telah dirajut dan dia terus mengamati cahaya putih yang hangat yang pada saat ini telah muncul di bawah cahaya abu-abu yang tidak bisa terdeteksi. Pada akhirnya cahaya dari tablet batu yang sekarang terhubung dengan alis Lindong secara bertahap telah melemah. Sesaat kemudian mengeluarkan suara "Cuh!" dan akhirnya cahaya itu benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya itu menghilang, mata dari Lindong yang sudah tertutup selama 5 hari ini akhirnya secara perlahan telah terbuka. Dan orang bisa melihat bahwa mata dari Lindong pada saat ini sebenarnya telah berbinar meskipun ada gumpalan darah yang muncul di sudut matanya. Hal ini membuat Patwa Buta tercengang ketika melihat ekspresi tenang di wajah Lindong pada saat dia telah membuka matanya. Tidak lama kemudian Lindong berdiri. Dia melihat Patwa Buta sambil tersenyum dan Lindong pun berkata, "Tetua, terima kasih karena telah melindungiku selama pelatihan ini." Patwa Buta yang sejak tadi duduk kini juga telah mengambil posisi untuk berdiri. Yang pada akhirnya dia melambaikan tangan pada Lindong, kemudian menjawabnya, "Tidak apa-apa. Jika kamu telah menyelesaikan pelatihan di tempat ini, maka kita harus segera pergi karena hari ini adalah kompetisi bulanan dari aula sunyi. Dan bukankah dirimu ingin melawan Jiang Hao?" Lindong tidak mengatakan apapun ketika mendengar perkataan dari Patwa Buta itu, karena Lindong sekarang hanya menganggukkan kepalanya. Ketika melihat hal ini, Patwa Buta tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Lindong, "Bocah kecil, aku pada saat ini tidak tahu apakah kamu telah berhasil mempelajarinya atau tidak. Jika berhasil, hanya satu pesan yang harus kamu ingat. Gunakan mata iblis kesunyian itu
sesedikit mungkin, karena seni bela diri ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Jika kamu menggunakannya sesering mungkin, maka hal itu akan bisa menyakiti matamu. Mendengar perkataan dari Pak Tua Buta, Lindong pada saat ini segera menggosok titik di antara alisnya, yang kemudian Lindong tersenyum. Dia pada saat ini bisa merasakan sesuatu yang gelap dari mata iblis kesunyian. Namun sebenarnya mata iblis kesunyian yang telah berada di dahi Lindong, hal itu tidak menimbulkan banyak masalah karena Lindong memiliki batu jimat leluhur yang bisa menekannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di dalam kompetisi bulanan, Lindong akan menggunakan mata iblis kesunyian untuk melawan Jiang Hao? Dan dari pertarungan Lindong melawan Jiang Hao, siapakah yang akan menang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.